Hai guys, welcome back to my channel CC Ratu Service. Kali ini saya sedang mengerjakan, ini kita membuat ulang ya, membuat baru, modifikasi unit Grand Max. Kita modifikasi elektronik power steering. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih sebenarnya prinsip dari kinerja elektronik power steering itu sendiri. Nah, di sini untuk motornya kita udah lepas. Ini untuk rangkaiannya kita udah bikin demikian rupa sehingga sudah kepasang pada unit tersebut. Untuk pemeriksaan prinsip kerjanya kita menyediakan beberapa alat. Ini pertama scanner untuk memeriksa data stream. Yang kedua osiloskop. Kita siapkan osiloskop di sini untuk melihat yang kita hubungkan dengan motor. Di sini osiloskop kita masukkan ke outputnya motor ini, min dan plusnya motor. Nanti kita lihat bagaimana kerja dari voltase yang masuk ke dalam motor. Scanner dikhususkan untuk melihat torsinya. Prinsip kerjanya pertama adalah modul ini menerima seberapa besar torsi yang diterima pada setir. Nilai torsi tersebut dikonversi ke dalam modul ini untuk memerintahkan seberapa besar daya motor ini membantu untuk memutar kemudi. Kurang lebih seperti itu. Kita juga sudah siapkan ampere meter nanti untuk melihat berapa ampere sih motor yang daya yang masuk ke motor ini. Di sini juga di data stream kita sudah memilih beberapa data. Di sini tidak saya pilih semua, saya hanya ngambil data penting aja. RPM mesin, motor actual current, motor terminal voltase min dan voltase plus, steering torsi. Ini pada posisi kontak on. Kita coba belokkan setir, tahan, kita lihat torsinya senilai 7 Nm plus ya, dan voltasenya adalah 1,7. Torsi sensor 2 voltasenya 3,7. Lepas. Posisi netral. Torsinya adalah 0,02, kita anggap 0 ya. Terus voltasenya untuk yang sensor 1 2,48, sensor 2 2,5. Relatif sama. Coba dibelokkan lagi. Waktu belok ke kanan, torsi sensor tertera minus 7 Nm, voltase torsi 3,78, sensor 2 nya 1,9. Di saat kunci kontak on saja, ini tidak ada daya yang mengalir ke motor, sehingga di sini motor aktual currentnya adalah 0 ampere. Sekarang lepas. Sekarang kita nyalakan mesin. Pada kondisi mesin nyala, di sini kita bisa melihat data streamnya, RPM sudah terdeteksi, torsi sensornya masih di angka 0 karena memang belum dibelokkan. Coba belokkan ke kiri. Di saat kita belokkan ke kiri, nilai torsi sensor ada di angka 1,2 lebih. Ampernya juga naik. Coba lagi kiri. Ampernya juga naik. Tadi terbaca sampai dengan 0,9. Torsi sensornya sampai dengan minus 7 sekian. Ampernya naik mulai dari 0 sampai 1, sekian. Sekarang kita lihat di osiloskop. Ini posisi netral. Belok kiri. Lepas.
Dari bentuk diagram yang ditampilkan pada osiloskop, kita bisa melihat bahwa pertama, tegangan yang masuk itu adalah dalam bentuk kejut ya, seperti diudi gitu. Coba kiri. Oke. Lepas, dan lepas akan kembali ke 0. Kanan. Dikejut dulu baru dihantarkan tegangan yang konstan. Sekarang kita periksa ampernya. Kiri. Kita bisa lihat ampernya bisa sampai -1. Kanan. Kiri. Ini kenapa ampernya terbaca minus, karena pemasangan saya ini yang kebalik, harusnya menghadap ke sana. Tapi intinya adalah di saat kita belokkan setir, di saat torsinya itu akan berubah, maka nilai ampernya juga akan naik. Seberapa besar ampernya tergantung dari kebutuhan setir. Nanti butuhnya untuk dikasih daya berapa ampere. Ini torsi sensor ada pada steering column. Ini motor saya keluarkan. Saat kita belokkan ke kiri misal, maka motor akan berputar. Ke kanan, motor akan berputar ke kanan. Kurang lebih seperti itu pemahaman dasarnya. Jadi torsi sensor mengirim informasi ke modul. Modul akan mengirim perintah untuk menggerakkan motor. Seberapa besar dayanya motor tergantung dari kondisi. Kalau kondisinya diperlukan untuk daya besar, maka akan dikirim ampere yang besar. Jika yang dibutuhkan dayanya kecil, maka akan dikirim ampere yang kecil. Di sini kenapa tertera hanya dinilai 1 ampere, karena motor ini tidak langsung terhubung ke steering gear, sehingga sangat ringan, sehingga munculnya hanya di angka 1 ampere. Nanti akan kita periksa lagi di saat motor ini sudah terpasang pada steering column, berapa nilai ampere yang dikeluarkan untuk motornya. Sekarang ini motor sudah terpasang pada steering column. Posisi ampere meter sudah saya posisikan ke posisi sebenarnya. Ampere meter ini saya ambil dari input dari tegangan utama yang dari baterai. Ini yang berdaya kurang lebih 50 sampai 100 ampere ya, tergantung dari tipe motornya, tergantung dari mobil apa. Ini hanya rangkaian sementara saja sebelum kita install dengan benar. Kita coba lagi periksa seberapa sih besaran ampere yang masuk pada motor, dayanya seberapa. Yuk coba belokkan setir. Pada data stream, motor currentnya bisa sampai 17 ampere. Coba lagi. Untuk data yang lain kurang lebih sama seperti yang tadi. Yuk kanan. Di sini ada juga perubahan dari voltasenya, kita bisa lihat. Jadi voltasenya berubah, ampernya pun juga berubah. Yuk coba lagi. Kiri putar penuh. Voltasenya maksimal sampai 13,8 sesuai dengan voltase yang ada di alternator atau baterai. Kanan penuh. Di saat kita belokkan ke kanan,
motor terminal volt plusnya akan naik sampai dengan 13, sekian, sedangkan motor volt minusnya itu diam di angka 6,8 kurang lebih ya. Kita belokkan ke kiri penuh. Kanan penuh. Seperti itulah kira-kira pergerakan dari voltase pada motor dan ampernya. Sekarang kita lihat aktual dari ampernya. Kanan penuh. Ampere sampai terbaca sampai dengan 20 ampere. Putar lagi. Sampai 20 sekian ya. Demikianlah hasil dari pemeriksaan voltase dan ampere yang masuk pada motor. Demikian dari kami. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.